Hai semuanya, hari ini kita akan melanjutkan mendengarkan cerita tentang David. Nah, pada pelajaran 1.2 kita akan khusus membahas sejarah dan peradaban Tiongkok. Selesai mempelajari pelajaran ini, kamu akan mengetahui sejarah dan peradaban Tiongkok. Sebelum memulainya, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu kosakata yang terdapat pada pelajaran ini. Yang pertama adalah artefak. Artefak itu berarti benda buatan manusia seperti alat atau senjata. Artefak. Kemudian ada kata kurator. Kurator adalah seseorang yang bertanggung jawab atas museum. Kemudian ada obat mujarab keabadian. Dari namanya kita mungkin ingin membayangkan apakah obat mujarab keabadian itu? Menurut mitos ya, ini adalah ramuan yang memberi kehidupan kekal atau awet muda kepada siapapun yang meminumnya. Percayakah kamu terdapat obat seperti ini? Kemudian ada kata fosil. Fosil adalah sisa-sisa hewan atau tumbuhan dari masa lalu yang telah membatu, telah berubah menjadi batu. Dan ada kata pernis. Pernis itu sendiri berarti campuran minyak, cat, damar, dan sebagainya untuk mengecat dan mengilapkan barang dari kayu dan sebagainya. Pernis kayu bening atau berwarna. Jadi pernis kayu ini ada yang bening atau berwarna. Kemudian kita akan membahas kata Buddha Mahayana. Buddha Mahayana adalah keyakinan yang mengajarkan seseorang bisa mencapai pencerahan dalam satu masa hidup. Kita juga akan membahas kekristenan Nestorian, yang artinya sebuah keyakinan yang menekankan perbedaan antara manusia dan sifat ilahi dari Yesus yang mereka percaya sebagai anak Allah. Kemudian ada kata terobsesi yang berarti terlalu banyak fokus dan memikirkan sesuatu sampai pada tingkat yang meresahkan. Jadi segala sesuatu yang terlalu itu tidak baik ya anak-anak. Terlalu fokus dan memikirkan sesuatu sampai pada tingkat yang meresahkan. Itu adalah terobsesi. Dan selanjutnya kita akan membahas peninggalan. Peninggalan adalah bagian dari sesuatu yang tersisa. Kemudian ada kata sancai. Sancai mungkin baru pertama kali kamu dengar. Sancai ini adalah jenis hiasan pada tembikar Tiongkok yang menggunakan 3 warna. Diketahui pernah digunakan di dinasti Tang dan dimasukkan ke dalam makam. Mungkin ada yang bingung, dinasti Tang, dinasti ini, dinasti itu. Nah anak-anak jangan bingung karena pada pelajaran ini kamu akan mengetahui semua dinasti yang pernah ada di Tiongkok. Kemudian ada kata terakota. Terakota adalah keramik berbasis tanah liat. Nah, sekarang kita mau mulai mendengarkan cerita tentang keluarga Sun, keluarga David. Keluarga Sun akhirnya terbang ke Tiongkok untuk mengikuti pekerjaan ayah. David memenuhi mimpinya untuk menjelajahi dunia dimulai dari negara ini. Pada saat bersamaan, dia menggunakan kesempatan ini untuk melakukan penelitian untuk proyek sekolahnya. Saudaranya Luke berjanji untuk membantu dia dalam tugas ini. Wow, senang ya kalau memiliki saudara yang mau membantu tugas sekolah kita. Apa saja yang ditemukan saudara kandungnya tentang Tiongkok? Keluarga Sun tiba di Tiongkok. Ayah memberitahu mereka tentang tempat tinggal mereka. Ayah berkata, sementara kita berada di Tiongkok, kita akan tinggal di apartemen milik teman saya, Mr. Ping Wen Oh. Dia telah lama mengundang saya untuk datang ke Tiongkok. Saya senang akhirnya bisa menerima undangannya. Luke dan David, buatlah diri kalian produktif saat berada di sini. Kalian bisa berkeliling dan melihat-lihat kota. Tapi pastikan kalian membawa ponsel sehingga dapat digunakan dalam keadaan darurat. David dengan penuh semangat berbicara kepada saudaranya tentang tempat yang harus mereka kunjungi. Dia sangat ingin memulai eksplorasi dan melakukan penelitiannya pada saat yang bersamaan. Dia mengatakan kepada Luke bahwa bagian pertama dari proyeknya adalah tentang sejarah Tiongkok. Dan kita dengarkan apa masukan dari Luke. Luke berkata, kenapa kita tidak pergi ke museum?
Kita melewati satu museum saat berkendara dari bandara. Kupikir itu adalah Museum Nasional Tiongkok. Pasti ada informasi bermanfaat tentang sejarah negara ini. Selain itu, melihat pameran museum sedikit lebih menyenangkan daripada hanya membaca buku. David setuju dan keduanya pergi ke Museum Nasional Tiongkok. Museum ini juga terdapat di Beijing, kota di mana keluarga mereka tinggal. Kurator museum menyambut mereka dan tamu lain. Anak-anak masih ingat kata kurator? Kurator adalah orang yang bertanggung jawab atas museum. Nah, kurator berkata, "Halo semuanya, aku Xiaoming. Saya akan menjadi pemandu Anda di museum ini. Saya juga akan menjelaskan kepada Anda berbagai barang yang dipamerkan yang akan Anda lihat." Museum Nasional Tiongkok adalah salah satu museum terbesar di dunia. Misi kami adalah untuk mendidik Anda tentang sejarah dan seni Tiongkok. Hari ini Anda akan belajar tentang 5.000 tahun sejarah Tiongkok yang kaya. Sejarah kita dapat dibagi menjadi 3 era. Yang pertama, era prasejarah, era kekaisaran, dan era modern. Pertama-tama, saya akan menunjukkan koleksi dari era prasejarah. Kami memiliki beberapa gigi, artefak batu, dan peninggalan-peninggalan lain milik manusia Yuanmou di museum ini. Arkeologis menemukan fosil dan peninggalan dari manusia Peking dan manusia Yuanmou. Mereka adalah manusia purba yang tinggal di Tiongkok 500.000 sampai 780.000 tahun yang lalu. Selanjutnya, kita memiliki beberapa tembikar keramik dan gerabah berbentuk elang dari zaman batu budaya Yangsao. Budaya ini ada di sekitar lembah Sungai Kuning, tempat yang dianggap sebagai tempat kelahiran peradaban Tiongkok. Tempat kelahiran peradaban Tiongkok. Di situ desa pertama Tiongkok dibangun diperkirakan sekitar 5.000 sebelum Masehi. Sekarang mari kita lihat koleksi dari era kekaisaran. Itulah saat dinasti memerintah di Tiongkok. Dinasti pertama adalah dinasti Xia. Ahli arkeologi menemukan peninggalan perunggu dan makam yang membuktikan keberadaannya. Yu Yang Agung adalah pendiri dinasti Xia. Yu dikatakan berhasil menghentikan luapan banjir dari Sungai Kuning sekaligus mencegah kerusakan tanaman. Yu memulai praktik memberikan tahta kepada anaknya alih-alih orang lain yang layak mendapat kekuasaan. Dengan demikian, pemerintah disebut sebagai dinasti. Selama masa ini, Tiongkok diperkenalkan dengan menggunakan logam seperti tembaga. Belakangan mereka mulai menggunakan perunggu dan zamannya dikenal sebagai zaman perunggu. Setelah Xia, selanjutnya adalah dinasti Shang yang didirikan oleh Tang. Selama pemerintahannya berkembanglah tulisan, arsitektur, dan agama. Beberapa karya perunggu terbaik juga diproduksi oleh pengrajin saat ini. Sebenarnya salah satu koleksi yang terpenting kami berasal dari dinasti Shang, yakni Simu Wuding. Simu Wuding merupakan koleksi terberat perunggu kuno yang berhasil ditemukan. Tahukah Anda berapa beratnya? Beratnya mencapai 832,84 kg. Di sisi ini Anda bisa melihat beberapa panci air perunggu, cekungan perunggu, dan kapal dari dinasti Zhou. Didirikan oleh Raja Wu dari Zhou. Dinasti ini terbagi dalam periode Zhou Barat dan Zhou Timur. Selama periode Zhou Barat, budaya makmur dan penyebaran kekuasaan Tiongkok semakin besar. Di sisi lain, filsuf dan penyair Tionghoa terbesar seperti Konfusius, Lao Tzu, Mencius, dan banyak lagi hidup di periode Zhou Timur.
Setelah dinasti Zhou, tiba periode negara berperang. Selama masa ini, ketujuh negara Chu, Han, Qi, Qing, Wei, Yan, dan Zhao memisahkan diri dari pemerintah pusat dan berjuang untuk kekuasaan. Akhirnya negara Qing mengalahkan Zhou di Perang Changping. Yin Zheng, Raja Qing, menyatukan 6 negara bagian lainnya. Dia membuat dirinya sendiri Se Huangdi, yang berarti Kaisar pertama di Tiongkok. Ini permulaan dinasti Qing. Dipercaya bahwa nama Tiongkok berasal dari negara dan dinasti bernama Qing. Kontribusi terbesar dari dinasti ini adalah pembangunan tembok besar Tiongkok. Kami memiliki kotak pernis merah dan alat bantu memori kuno yang digunakan untuk mencatat jumlah, kuantitas, atau pesan berbahan perunggu berbentuk harimau dari dinasti Qing. Kemudian, kepemimpinan Se Huangdi yang berawal baik mulai menjadi tidak populer. Dia memerintahkan semua buku filsafat dan sejarah yang tidak sesuai dengan keyakinannya untuk dihancurkan. Se Huangdi juga menjadi terobsesi dengan kehidupan setelah kematian. Dia membangun sebuah istana untuk makamnya. Dia berhasil membentuk lebih dari 8.000 prajurit terakota yang diharapkannya melayani dia dalam kekekalan. Menurut cerita, ia meninggal saat mencari obat mujarab keabadian. Benda lain yang kami perlihatkan berikutnya adalah setelan yang dipakai yang terdapat dalam makam, terbuat dari gel yang dijahit dengan benang emas dari dinasti Han. Dinasti ini didirikan oleh Liu Bang dan memerintah Tiongkok selama 400 tahun. Perdagangan Tiongkok dengan Barat dimulai melalui pembentukan Jalan Sutra. Kontribusi penting lainnya dari dinasti ini adalah kanon kedokteran Huangdi, catatan tertulis yang paling awal mengenai obat-obatan yang dimiliki Tiongkok, bubuk mesiu, dan penemuan kertas. Kemudian Wang Mang mengklaim kontrol pemerintah dan melanggar peraturan Han. Dia mendirikan dinasti Qin. Namun hanya dalam waktu singkat dinasti Han kembali berkuasa. Dinasti Han kemudian dibagi menjadi 3 kerajaan besar, Wei, Shu, dan Wu. Periode itu disebut periode 3 kerajaan, berlangsung selama 60 tahun sampai dinasti Jin memperoleh kekuasaan. Ditampilkan segel perunggu dari dinasti Jin. Setelah dinasti Jin terdapat dinasti Selatan dan Utara. Berikut ini adalah relief batu bata dengan gambar 2 ilmuwan dan 2 pembantu dari dinasti Selatan. Dinasti berikutnya adalah dinasti Sui. Pada saat inilah berbagai bagian kanal besar digabungkan. Kanal besar adalah kanal atau sungai buatan terpanjang di dunia. Berikutnya dinasti Tang yang didirikan oleh Li Yuan. Putranya Li Semin menjadi Kaisar Taichung. Dia dianggap sebagai salah satu kaisar terbesar di Tiongkok. Kekaisarannya berkembang dan makmur selama masa Kaisar Taichung. Dia juga mempromosikan Buddhisme Mahayana dan Kristen Nestorian. Museum ini memiliki koleksi sansai dengan 3 warna mengkilap dari dinasti Tang. Periode berikutnya setelah Tang disebut 5 dinasti dan 10 kerajaan. Kemudian Jenderal Cao Guanyin mendirikan dinasti berikutnya yang disebut dinasti Song. Kami memiliki beberapa keramik dinasti Song yang dipamerkan di sini. Pada tahun 1271, Kubilai Khan dari Mongolia menaklukkan Tiongkok.
dan mendirikan dinasti Yuan. Dia membuat Beijing yang sebelumnya disebut Dadu menjadi ibu kota negara tersebut. Dinasti berikutnya adalah dinasti Ming yang didirikan oleh Zhu Yuanzhang. Putranya Zhu Ti membangun kuil dan tembok kota di Beijing. Museum ini memiliki lempeng tembaga yang digunakan untuk mencetak satu rangkaian uang kertas Ming yang agung. Dinasti Tiongkok terakhir adalah dinasti Qing. Didirikan oleh Manchu dari timur laut Tiongkok. Kaisar yang terkenal selama dinasti ini adalah Kaisar Kangxi dan Kaisar Qianlong. Tiongkok makmur selama periode mereka. Kekaisaran terakhir menjadi lemah setelah Perang Opium yang terjadi pada tahun 1840. Inilah dua perang yang melibatkan perdagangan Inggris di Tiongkok dan kedaulatan negara tersebut. Koleksi kami dari periode ini adalah vas porselen pastel yang diukir. Era modern Tiongkok dimulai dengan revolusi 1911. Dr. Sun Yat-sen memimpin revolusi yang mengakhiri sistem monarki pemerintahan. Pemerintah Republik Tiongkok didirikan. Kemudian Republik Rakyat Tiongkok didirikan pada tahun 1949. Tiongkok memasuki era komunis dan telah banyak bertumbuh secara ekonomi. Ini adalah pemerintah sampai sekarang. Itulah keseluruhan sejarah Tiongkok secara singkat. Terima kasih banyak telah mengunjungi Museum Nasional Tiongkok. Kami harap Anda menikmati seluruh pameran. Bahkan setelah kurator selesai menjelaskan sejarah Tiongkok, David dan Luke memutuskan untuk tinggal sedikit lebih lama untuk melihat barang-barang yang ditampilkan di museum. Mereka berdua takjub dengan semua hal yang telah mereka lihat dan dengar. Tiongkok memang memiliki sejarah yang kaya. David sangat senang bisa memperoleh banyak bahan untuk pengerjaan proyeknya. Dia melihat sekali lagi foto-foto yang telah diambil. Untuk semua informasi yang dijelaskan kurator, dia telah menggunakan perekam suara untuk merekam semuanya. Sekarang dia memiliki semua yang dia butuhkan untuk mengerjakan bagian pertama proyeknya. Masih banyak lagi yang perlu dipelajari. Mari kita cari tahu di pelajaran berikutnya apalagi yang ditemukan David. Sekarang anak-anak, waktunya melengkapi latihan di buku kegiatanmu. Kita akan berjumpa kembali pada pelajaran berikutnya. Sampai jumpa.